Halo guys, assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama kami di Pela Motor 88 Channel. Pada pagi ini saya kedapatan sebuah motor Supra Pit. Supra Pit ini mengalami kendala ngasap putih ya. Lalu bagaimana cara kita mengatasi masalah asap putih ini teman-teman ya? Ngasap putih ini penyebab asap putih ada dua tempat ya terjadinya asap putih. Perlu kita ketahui ya teman-teman, apa asap putih itu? Asap putih adalah oli yang masuk ke ruang bakar sehingga ikut terbakar. Begitu intinya ya teman-teman, oli masuk ke ruang bakar sehingga ikut terbakar. Lalu pertanyaannya, bagaimana oli itu bisa masuk ke ruang bakar? Oli masuk ke ruang bakar melalui dua tempat. Yang pertama melalui boring atau melalui blok ya. Dari blok di sini ya teman-teman, dari seher atau ring, karena ringnya sudah aus atau ringnya sudah tidak mampu lagi menghadang oli. Jadi otomatis oli tadi yang dari dalam bak mesin masuk ke ruang bakar melalui blok. Karena blok ini sudah baret atau sudah cacat ya. Jadi kemungkinan juga ring pada seher ini sudah tidak kuat lagi. Akhirnya oli itu masuk ke ruang bakar. Yang pertama melalui piston dan blok ya. Yang kedua, oli itu masuk melalui seal clip. Ini ada saya pegang seal clip ini teman-teman. Yang kedua masuk dari seal clip. Karena seal clip ini tadi sudah oblak atau seal sudah longgar, boleh dibilang mati begitu ya teman-teman. Jadi oli tadi yang dalam head, karena sirkulasi oli sewaktu mesin itu berputar sangat kuat ya, jadi akan rembes atau mencari celah. Di mana ada celah yang longgar, di situ oli itu akan masuk. Karena fungsi seal ini tadi adalah menghadang oli supaya tidak masuk ke ruang pembakaran. Jadi karena seal ini tadi sudah longgar, otomatis oli itu masuk terhisap bersamaan dengan bahan bakar sewaktu mesin ini melakukan langkah hisap. Jadi oli itu masuk melalui seal clip, itu yang kedua ya. Jadi bagaimana cara kita melakukan penanganan atau mengatasi tentang motor ngasap putih? Seperti biasa ya teman-teman, yang pertama blok ini atau seher sudah saya kloter kemarin dengan ukuran oversize 100 ya. Karena kemarin ini bawaan motor sudah oversize 50, jadi kata tukang bubut, kalau di bubut 75 kemungkinan masih kotor ya, tidak bersih. Jadi dipakai oversize 100. Nah, semoga dengan pilihan ini ya teman-teman, semoga nanti asap putihnya bisa sembuh. Ada juga pilihan teman-teman, kalau kita mampu ya, ini kan tergantung biaya. Kalau kita mampu, boleh kita ganti blok ya, ganti blok sama piston baru. Nah, tapi di sini saya untuk menghemat biaya, jadi blok ini masih saya pakai. Saya hanya kloter dengan oversize 100, tapi di sini saya menggunakan seher orisinil ya. Jadi agar awet dan juga tahan lama, nanti berkualitas begitu ya, kita pakai spare part orisinil. Lalu langkah yang selanjutnya, kita akan mengganti payung klip. Karena payung klip yang lama ini teman-teman sudah tajam ya, sisinya sudah tajam, boleh dibilang habis ya. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman.
Nah, saya perlihatkan dari dekat. Nah, sisi ini ya, pinggiran payung klip ini tadi sudah habis, sudah tajam. Jadi kalau kita skir nanti habis ya, masuk ke dalam, didudukan sana posisinya tidak pada tempat yang seharusnya. Jadi nanti takut berpengaruh. Kemudian ini payung juga sudah lama, dikhawatirkan nanti patah. Jadi lebih baik kita ganti dengan yang baru. Begitu juga dengan seal clip ini, nanti akan kita ganti yang baru. Oke, di sini sudah saya siapkan seal baru dan juga payung klip baru. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, ini seal baru ya sama payung baru. Jadi kondisi apabila masih baru dia sempit begini teman-teman. Jadi inilah fungsinya untuk menghadang oli. Apabila ini longgar atau sudah aus, nanti oli yang di dalam head tadi masuk melalui celah seal ini. Itu yang menjadi penyebab ngasap putih. Jadi untuk mengatasi asap putih yang masuk daripada seal ini tadi, jadi saya mengganti dengan seal yang baru dan juga payung klip yang baru. Oke, selanjutnya teman-teman, sebelum kita memasang seher pada stang atau memasang blok, kita harus membenahi dulu, kita sekir dulu payung yang baru, kemudian kita pasang sel, kita selesaikan dulu di bagian head ini ya, agar nanti sewaktu pemasangan kita tinggal pasang saja begitu ya. Oke, kita lanjut untuk sekir payungnya ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan sekir terlebih dahulu payung klip ya, karena payung klip ini kemarin bocor disebabkan kerak-kerak yang menempel. Kemudian payungnya juga kita ganti yang baru agar maksimal nanti performa mesin kita begitu ya teman-teman, agar hidupnya nanti motor itu tidak ada kendala. Jadi ini kita sekir dulu, jangan sampai ada kebocoran, karena kalau sampai bocor payung klip ini mempengaruhi, sangat berpengaruh teman-teman, mempengaruhi kompresi, mengaruhi pembakaran. Jadi bagaimana cara melakukan sekir payung klip ini teman-teman? Saya akan menggunakan bor. Bor ini apabila kita langsung tancapkan ke batangnya payung klip ini tidak bisa ya teman-teman, karena kepalanya bor ini besar. Jadi tidak mungkin masuk seperti ini ya. Jadi saya akan sambung menggunakan selang. Selang yang ukuran pas pada batang payung klip seperti ini ya. Nah, nanti di dalam head ini kita simpan selang. Oke, kita lanjut saja. Agar cepat penyekirannya ya teman-teman, kita gunakan pasir canai atau kursi ya. Kita simpan di sisi payung klip ya teman-teman. Kita kasih secukupnya. Oke teman-teman, kita periksa dulu apakah ini sudah tidak bocor lagi.
Cara mengetesnya teman-teman, boleh kita kasih cairan BBM di dalam lubang eksosnya. Kelihatannya ini sudah tidak bocor lagi ya teman-teman. Saya perhatikan dari sini, ini sudah tidak bocor lagi. Artinya ini penyekirannya sudah beres ya. Oke, selanjutnya kita akan sekir di bagian intake ya. Ini saya gunakan juga di bagian intake ini payung klip yang baru. Caranya sama ya teman-teman, kita kasih dulu ini canai ya. Oke teman-teman, kita cek dahulu apakah ini sudah selesai ya. Kita tes terlebih dahulu. Kita bersihkan bagian payung klipnya, kemudian kita bersihkan juga di bagian dudukan payung klip ini ya. Jangan sampai ada pasir atau canai tadi, sisa-sisa skir itu menempel. Oke teman-teman, tadi sudah kita sekir payung klipnya. Sekarang kita tes menggunakan cairan apakah ini masih bocor atau tidak ya. Caranya kita tuang saja di lubang bagian intake ya. Perhatikan dari sini ya teman-teman. Nah ini saya dekatkan ke kamera. Ini nampaknya sudah tidak bocor lagi ya. Kemudian kita pasang seal clip yang baru ya teman-teman. Caranya dikasih pelumas sedikit agar nanti mudah kita mendorongnya masuk. Oke teman-teman, seal clipnya di sini sudah terpasang. Ini kelihatan ya. Nah itu kelihatan seal clipnya. Kemudian yang satunya juga kita pasang seal clip yang baru. Ini tadi yang menyebabkan asap putih ya. Kalau apabila seal clipnya sudah longgar, kita tekan saja begini ya teman-teman. Nah itu masuk sudah ya. Oke, seal clipnya sudah terpasang. Selanjutnya kita akan pasang bagian per ya. Supra Pit ini per clipnya ada 2 lapis ya teman-teman, di dalam kecil, di luar besar. Kemudian kita pasang tutupnya. Lalu bagaimana cara mudah memasang kuku klip ini ya teman-teman. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana biasanya saya memasang ini. Kalau kita dorong begini tidak mungkin masuk ya teman-teman, karena pernya kuat sekali. Jadi kita tekan menggunakan jari begini tidak mungkin masuk ya. Jadi di sini saya menggunakan botol bekas. Saya akan potong kecil. Kita simpan dulu kukunya seperti ini ya. Kita masukkan kedua kuku itu ke tutup klipnya ya.
Oke, sudah masuk. Kemudian di bawah di sini, di bawah payung klip bagian bawah kita ganjal menggunakan more ya, agar nanti sewaktu kita tekan payung klipnya tidak ikut turun ke bawah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita coba menggunakan bekas plastik bekasnya botol oli ya. Kemudian kita simpan ditutup di atas kuku. Lalu kemudian kita pukul menggunakan palu ya. Nah, oke teman-teman. Yang satu ini sudah berhasil terpasang ya. Caranya tadi seperti itu. Kita tutup di bagian kuku klip ini menggunakan plastik bekas botol oli. Yang satu, yang sebelahnya begitu juga teman-teman. Di bawahnya kita ganjal menggunakan more. Kemudian kita ganti dengan yang lain, yang tadi sudah bonyok ya. Sekarang kita tekan kemudian kita pukul teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, caranya seperti itu sudah berhasil ya. Sekarang yang satunya sudah masuk, caranya seperti tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan pasang noken as dan juga pelatuk ya, atau rocker arm. Kasih pelumas sedikit ya teman-teman, agar mudah masuknya nanti. Oke, noken asnya sudah masuk. Kemudian cara pengetopan noken as ini ya teman-teman. Cara pengetopan noken as ini, ada lubang di bagian tonjolan ini, kita simpan ke atas ya, ke depannya si head itu tadi. Nah, di sini ada lubang. Nah, kita simpan ke atas begini, artinya ini dalam posisi top ya teman-teman. Sekarang kita lanjut memasang rocker arm ya, atau templar juga biasa kita panggil. Ini barangnya pelatuk ya, namanya beda tapi barangnya sama. Karena ini rocker armnya tidak kita ganti, tidak saya ganti ya, karena ini kondisinya masih layak ya. Saya perhatikan hanya ada haus sedikit di bagian yang bergesekan dengan si noken as tadi. Ini kelihatan ada haus ya. Jadi cara mengatasi haus ini nanti akan kita gerenda, kita hilangkan ini hausnya ya. Kemudian baru kita pasang. Menurut saya ini masih bisa terpakai ya.
Oke teman-teman, tadi sudah kita amplas atau kita gerenda si rocker arm ini. Hasilnya seperti ini ya. Menurut saya ini masih layak kita gunakan karena tidak terlalu aus ya. Jadi sayang kalau kita ganti dengan yang baru. Ini juga menyangkut masalah biaya. Kemarin runding sama pemiliknya, biayanya sangat minim sekali ya. Oke, selanjutnya kita langsung pasang saja. Di sini terdapat kode ya teman-teman. Nah, kelihatan di rocker arm ini ada kode 18, yang ini 20. Biasanya kalau ada kode besar kecil kita simpan ikut posisi payung klip ya teman-teman. Kalau bagian intake payung klipnya lebar, jadi kita posisikan yang besar ini, nomor yang besar kita simpan di bagian intake ya. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pasang pin rocker arm tadi ya. Pin rocker arm ini teman-teman beda ya. Di sebelah ini ada dratnya, menggunakan drat 12, yang ini polos. Jadi jangan salah, nanti jangan sampai salah pasang ya. Kasihan nanti mereka yang nyervis di belakangan. Nah, seperti ini fungsinya untuk mencabut dan juga mendorong ya. Oke, ini hampir terlupa saya ya teman-teman. Ini adalah dekompresi ya bagi Supra Pit ini. Jangan sampai terlupa, nanti sewaktu kita engkol itu keras kalau ininya tidak terpasang. Kemudian yang satunya juga seperti itu cara pemasangannya ya teman-teman. Oke teman-teman, rocker armnya ini sudah terpasang. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan pasang ring pada piston ya. Oke, sekarang kita praktekkan bagaimana cara mengganti ring pada piston ya, cara memasang ring ini teman-teman. Karena barang ini sangat rapuh, jadi kita perlu berhati-hati, santai, jangan terburu-buru nafsu. Karena barang ini selain harganya mahal, kemudian barangnya kan susah juga dicari, kita harus pergi ke pasar mencari spare part. Jadi dalam menyelesaikan suatu masalah itu kita harus hati-hati ya, jangan sampai mengganti lagi dengan yang baru. Nah, caranya teman-teman, kita mulai saja. Kita kasih dulu pelumas pin klosetnya ini.
Kemudian kita pasang pin penguncinya satu ya teman-teman. Nanti di motor kita pasang yang satu lagi. Nah, seandainya kita mau masang pin nanti di seher, di stang, kita mau pasang dari sebelah kiri, artinya sebelah kanan di sini yang kita pasang ya teman-teman. Dimana teman-teman tidak rasa di mana teman-teman rasa nyaman begitu kerjanya, memposisikan diri begitu ya. Ini kan boleh dipasang dari kiri, dari kanan ya, terserah ya teman-teman. Sekarang kita pasang dulu satu pin penguncinya. Nah, terus setelah itu kita dorong ya, kita bantu menggunakan alat. Karena pin ini masih baru ya teman-teman, jadi bukaannya masih besar, beda sama yang bekas terpakai. Sepertinya sudah masuk ya teman-teman. Oke, satu pinnya sudah terpasang ya. Dipastikan ini ada keluar bunyi klik, artinya begitu sudah masuk ya teman-teman. Oke, selanjutnya akan kita pasang ringnya ya teman-teman. Kemarin ini sudah saya kloter oversize 100 ya, karena bawaan motor sudah oversize 50 ngasap, kemudian boringnya itu sudah kuat aus, jadi kata tukang bubut dilewati ya, jangan 75, jadi oversize 100 agar awet. Kemudian kita juga menggunakan spare part orisinil agar awet dan tahan lama ya teman-teman. Nanti kalau tidak tahan lama kesian yang punya motor, bayarnya sudah mahal, kemudian motornya 2 bulan atau 3 bulan sudah ngasap lagi. Oke, selanjutnya kita pasang ring paling bawah ya teman-teman, ring oli. Ini fungsinya untuk menyapu oli ya, ring bagian bawah ini. Ring bawah ini ada 3 lapis ya teman-teman, di tengahnya ada semacam spring begitu. Terus kita pasang ring ini tipis sekali ya. Caranya jangan membentang, membentang begini ya teman-teman, takutnya nanti patah karena ini sangat rapuh. Jadi kita membuka ditolak mundur ke atas dan ke bawah begini ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, satu sudah terpasang, kemudian kita pasang lagi yang satunya, karena ini satu lubang ada 3 baris ya. Oke, seperti ini sudah terpasang. Kemudian reng sapu lagi. Apabila terdapat kode atau nomor ya di bagian reng ini, kita simpan saja ke atas ya, ikut atasnya piston ini. Oke, sudah terpasang ring sapunya. Kemudian ring kompresinya ya teman-teman juga sama, kalau ada kode atau tanda kita simpan ke bagian atas ya. Oke, sudah selesai. Lalu kemudian pertanyaannya begini teman-teman, kemana kita harus simpan sambungan pada ring ini? Sambungan ini ya teman-teman bebas ya, kita mau simpan di mana ini juga bebas. Intinya jangan sampai sejajar. Sejajar artinya sambungan ini lurus sama sambungan yang di bawah begitu ya, seperti ini. Ini menurut saya tidak benar. Nanti kalau sudah haus sedikit begitu ring ini, oli akan lolos ke ruang pembakaran. Kemudian kompresinya juga berkurang. Jadi sambungan ring ini kita simpan
tidak boleh sejajar. Begitu intinya ya teman-teman, mau di bawah, di atas, di kiri, di kanan, terserah, bebas, yang penting jangan sejajar. Begitu saja ya. Oke, selanjutnya ring ini sudah kita pasang, kemudian tadi payung klip juga sudah, headnya ini sudah selesai. Kemudian kita akan pasang pada motor ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan memasang seher ini ya. Cara memasang seher ini boleh kita pasang di bagian blok, kita simpan di blok seperti ini juga bisa ya. Cara kita pasang di bagian stang juga boleh seperti itu, kita pasang di sini, kemudian baru bloknya nyusul belakangan. Begitu cara seperti itu juga boleh ya. Cara seperti tadi kita pasang dulu di blok seperti ini juga boleh seperti itu. Cuma bagaimana teman-teman merasa itu lebih cepat ya, lebih mudah. Saya akan coba pasang dulu di bagian blok ya teman-teman. Tapi kita terlebih dahulu kita posisikan ya. Kita posisikan seperti ini. Kemudian kita pasang di seher ini, terdapat tulisan ya. Ada tulisan in, artinya in ini intake ya, ke sebelah atas. Yang bawah ini tidak ada tulisan, artinya ke exhaust. Jadi saya akan coba pasang dulu seperti itu ya. Oke teman-teman, seperti ini sudah masuk. Hanya sebatas pin kloset saja ya, karena ini nanti akan kita pasang pada stang. Jadi kita pasang, kita masukkan saja bagian ring ya ke dalam boringnya. Oke, selanjutnya akan saya pasang pada stang ya teman-teman. Di sini saya tidak mengganti packing blok ya, karena saya perhatikan packing bloknya masih bagus, tidak ada yang terputus. Jadi saya akan bantu menggunakan lem ya. Kita gunakan lem ini secukupnya ya teman-teman. Jangan sampai meleleh ke dalam ataupun menyumbat bagian lubang oli. Nanti sirkulasinya oli akan terganggu kalau tertutup oleh lem. Jadi kita gunakan secukupnya. Jangan lupa kita kasih pelumas ya teman-teman, agar nanti sebelum oli di dalam mesin itu naik ke bagian bloknya ini sudah terlumasi ya. Tujuannya seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan pasang blok ini ya.
Kameranya saya simpan ke sini agar teman-teman juga bisa melihat ya bagaimana cara memasang seher ini yang sudah kita pasang pada blok tadi. Kemudian kita pasang pin pengunci pin soketnya ya teman-teman. Ini jangan sampai terlupa. Ini barangnya halus ya, tapi sangat bermanfaat. Apabila ini nanti terlupa, maka si kloset itu akan keluar sendiri. Kemudian piston juga akan terlepas. Jadi pelan-pelan, jangan sampai ada yang tertinggal begitu ya. Oke, ini sudah masuk ya teman-teman. Dipastikan pin pengunci ini benar-benar masuk. Apabila dia masuk ya akan keluar suara klik begitu, artinya itu sudah masuk. Oke, selanjutnya kita dorong saja blok ini. Kita dorong, kita tahan di bagian seher. Kemudian jangan lupa kita masukkan rantai timingnya ya teman-teman. Oke, kita tarik saja rantai timing ini. Nah, kemudian kita dorong bagian bloknya. Oke ya teman-teman, kita perhatikan ini sudah terpasang. Agar lebih mudah nanti cara pengetopannya ya teman-teman, si seher ini kita simpan di titik mati atas ya, di bagian depan blok ya. Jadi nanti kita mencari tanda huruf T di bagian magnet itu mudah, hanya mencari geser-geser sedikit saja, tujuannya seperti itu ya. Oke, selanjutnya akan kita pasang bagian head ya. Tadi setelah kita lakukan pergantian dan juga kita sekir bagian payung klip. Karena kemarin packing headnya ini sudah rusak, kebakar ya teman-teman. Karena packing head ini berhadapan langsung dengan pembakaran di depan ruang bakar. Jadi ini rentan sekali ya, cepat habis, hangus begitu. Jadi kita wajib mengganti dengan packing yang baru. Kalau packing baru seperti ini teman-teman, apalagi ini packingnya bukan kertas ya, terbuat dari kertas, ini packingnya terbuat dari seng, jadi kita tidak perlu menggunakan lem. Ini sudah kuat begitu ya. Oke, packingnya tadi sudah terpasang. Kemudian karet bantalan rantai timing tadi ini jangan sampai terlewatkan ya, karena memasang dari sini lebih mudah dibanding kalau headnya sudah terpasang ya teman-teman. Nah, karena posisinya di sini lebih dekat, apabila ini bautnya takut rembes nanti di sini keluar oli. Biasanya di sini sering muncrat ya oli, karena biasanya bautnya itu sudah dol. Jadi untuk mengatasi agar tidak keluar oli, kita balut saja dengan isolatif ya teman-teman. Oke, kita balut secukupnya saja ya. Kemudian kita pasang karet rantai timingnya tadi. Yang saya maksud ya teman-teman, kalau dari sini kita itu mudah
mengintip lubang ya, lubang bantalan karet bantalan tadi. Nah, seperti ini. Oke, sudah masuk ya, tinggal kita kunci saja. Kita pastikan rantai timingnya berada di tengah-tengah karet tadi ya teman-teman, jangan sampai ke pinggir. Biasanya kalau jatuh ke pinggir itu nanti rantai timingnya miring atau si karet tadi cepat habis. Selanjutnya akan kita pasang headnya ya, seperti tadi teman-teman. Jangan lupa rantai timingnya ini kita masukkan ke dalam. Apabila ini headnya tidak mau rapat ya, kita nanti pasang saja langsung baut mor pengikat, nanti pandai rapat sendiri ya. Kita pasang terlebih dahulu baut pengikat yang di samping ya teman-teman, agar presisi. Oke, selanjutnya kita pasang tutup headnya ya teman-teman. Karena kemarin ini packingnya sudah rusak, jadi kita harus ganti dengan packing yang baru ya. Oke, selanjutnya akan kita pasang bagian karburatornya ya teman-teman. Karena kemarin ini karburatornya kita lepas. Ditutup sebelah ini kita juga ganti dengan packing yang baru ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, tadi sudah terpasang semua ya, bagian blok, head, seher dan juga noken as sudah terpasang. Tahap selanjutnya adalah tahap pengetopan ya teman-teman. Tahap pengetopan ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau salah kita menyeting rantai timing itu, salah dalam melakukan pengetopan, maka nanti motor kita akan bermasalah ya. Seperti nanti motor kita hidup tapi berebet juga ya, yang disebabkan oleh timing yang salah tadi. Payung klip bisa bocor, bisa bengkok maksudnya. Dan juga nanti akan berakibat fatal ya kalau sudah nanti kita hidupkan motor, kalau tahap penyetingan rantai timing itu salah. Jadi tahap ini sangat penting sekali ya teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya kita awali dari bak magnet ya. Dari bak magnet kita simpan di huruf T ya teman-teman. Nah, di situ kelihatan, saya hidupkan lampu kameranya ya. Di situ di magnet terdapat huruf T, bertepatan garis di magnet dengan di bak itu, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di gearnya rantai timing ini, di gear rantai timing atau noken as, di noken as kita simpan di posisi top terlebih dahulu. Nah, kalau bebas seperti ini artinya ini dalam posisi top ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan pasang gear rantai timingnya ya teman-teman.
Caranya agar mudah dalam memasang rantai timing ya teman-teman. Terlebih dahulu kita lepas spring atau pernya suling ini ya teman-teman. Di bawah sini ada yang saya tunjuk di sini. Supaya rantai timingnya kendor begitu ya, kita lepas agar nanti kita mudah menyetel timingnya. Oke, selanjutnya akan kita pasang gear timingnya ya teman-teman. Caranya seperti ini ya teman-teman. Kita perhatikan di bagian head. Di bagian head ini ada tanda, ada coakan di sini ya. Ini saya tanda menggunakan spidol. Nanti kalau tidak bisa tepat di bagian coakan yang sudah ditentukan ini ya teman-teman, kita akan ambil di atas ini. Ambil di atas, jangan yang di bawah ya teman-teman. Karena yang di bawah ini salah. Kita ambil bertepatan dengan coakan yang sudah ditetapkan. Kemudian kalau tidak bisa, karena disebabkan biasanya rantai timing ini sudah panjang ya, sudah melar. Jadi kita ambil di posisi atas ya. Oke, langsung saja kita pasang. Nah, seperti ini teman-teman. Karena ini posisi rantai timingnya sudah kendor ya, karena rantai timingnya tidak kita ganti, jadi diposisikan di garis atas ya. Kalau di sini itu untuk rantai timing yang masih baru, kalau di sini salah. Oke. Kemudian kita pasang kembali persulingnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita tutup saja bagian rantai timing ini ya teman-teman. Selanjutnya akan saya setting bagian rocker armnya ya teman-teman. Kita menyeting rocker arm ini teman-teman, bagian bawah ini agak renggang sedikit dibandingkan bagian atas ya. Kalau menyeting rocker arm ini teman-teman, diposisikan dahulu dalam posisi top ya, dalam posisi piston titik mati atas ya, agar lebih mudah. Saya di sini tidak menggunakan alat ya teman-teman, hanya menggunakan rasa. Digoyang ke kiri kanan itu ada bebas begitu ya, kemudian ke depan belakang yang arahnya menekan ke payung klip itu harus ada pri atau renggang sedikit ya. Ini terlalu kendor ya teman-teman, nanti kalau terlalu kendor dia akan bunyi bising kletek-kletek begitu. Nah, seperti ini cukup dulu ya teman-teman. Menyeting ini sedang-sedang saja ya teman. Jangan terlalu terik, jangan terlalu kencang, jangan juga terlalu kendor. Kalau terlalu kendor nanti bunyi kletek-kletek. Kalau terlalu kencang akan menekan payung klip begitu ya. Jadi payung klip itu akan terbuka, begitu kompresinya akan bocor. Oke, seperti ini cukup. Saya rasa ini sudah cukup ya teman-teman. Kemudian kita kunci lagi.
Oke, teman-teman, tadi bagian rocker arm atau templarnya sudah kita setting ya menggunakan rasa kira-kira begitu ya, karena saya tidak menggunakan alat. Semoga saja nanti tidak meleset begitu ya. Oke, sebelum kita menghidupkan mesin ini, terlebih dahulu kita harus pasang baut pengikat baut tutup oli ya, karena kemarin olinya ini kita lepas, kita buang. Kemarin ini dol ya, dol, jadi saya terpaksa menggunakan isolatif untuk membantu agar nanti tidak lepas ya tutup olinya ini. Oke, jangan terlalu kencang karena dol tidak mungkin bisa kencang ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya teman-teman, setelah terpasang semua, tadi sudah kita lakukan pengetopan. Sekarang saya akan memasukkan oli ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan oli ke dalam bak mesin ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan oli bekas. Kenapa? Karena tujuan saya adalah untuk membersihkan sisa-sisa kotoran pasir atau tanah, debu, BBM yang masuk. Sisa kita membersihkan blok kemarin ini ya teman-teman, masuk dan terperangkap di dalam bak mesin. Jadi caranya kita gunakan dulu oli bekas, tapi jangan yang terlalu kotor ya. Ini bekasnya oli motor Matic, masih lumayan bagus ya teman-teman. Jadi nanti setelah kita hidupkan beberapa menit atau setengah jam seperti itu, akan kita keluarkan lagi oli ini, kemudian kita ganti dengan oli yang baru. Selanjutnya kita akan coba hidupkan motor ini ya teman-teman. Syarat motor hidup ini ada 3, yaitu pengapian, BBM, dan juga kompresi. Kompresi dari tadi sudah kita benahi, sudah oke, normal sudah kompresi. Sekarang kita akan cek di bagian pengapian, kemudian di bagian BBM ya. Kita cek dari busi ini apakah mengeluarkan percikan api atau tidak ya teman-teman. Terlebih dahulu kita on-kan kontak kuncinya. Di sini ya teman-teman kelihatan ya. Akan saya engkol menggunakan engkol kaki. Nah, itu kelihatannya teman-teman. Ada mengeluarkan percikan api ya. Oke, walaupun hanya kecil sedikit, tapi kita coba terlebih dahulu apakah ini nanti bisa hidup atau tidak ya. Kemudian kita akan cek di bagian BBM. Kita lihat dulu di dalam tangki BBM-nya ini ada atau tidak ya. Ini tidak ada ya teman-teman, jadi saya akan isi BBM-nya terlebih dahulu. Oke, baiklah teman-teman, tadi sudah pengapian sudah kita cek. Dari busi ini mengeluarkan percikan api. Kemudian BBM sudah kita isi di tangki ya. Apakah BBM-nya sampai ke karburator atau belum, itu kita belum tahu. Kemudian kompresinya sudah kita benahi, sudah oke ya. Sekarang saya akan coba start dulu ya. Saya kunci kontak on. Kita hidupkan apakah mesin ini sudah bisa hidup atau belum ya.
Oke teman-teman, saya matikan dulu mesin motornya. Kita perhatikan ke sini, ini sengaja tadi tidak saya tutup. Kita akan lihat apakah olinya sudah naik sampai head atau belum ya. Jadi ini sudah kelihatan basah, jadi saya akan tutup. Oke, itu sudah terkunci. Tadi kita perhatikan di exhaust ini ya teman-teman, kenapa knalpotnya tidak saya pasang. Karena untuk mengetes atau melihat kondisi setelah kita lakukan syukur atau kita lakukan kloter, apakah motor ini masih ngasap putih atau tidak. Caranya jangan kita pasang knalpotnya ya teman-teman. Kita lihat di exhaust ini, apabila tidak mengeluarkan asap putih, artinya itu sudah sembuh ya. Motor ini tidak lagi ngasap putih. Kalau kita pasang knalpot ya teman-teman, biasanya di dalam knalpot itu banyak terdapat oli ya, oli sisa kemarin. Jadi karena panas, oli itu di dalam knalpot terpanggang kemudian mengeluarkan asap putih. Logikanya seperti itu ya teman-teman. Jadi tadi sudah kita perhatikan di sini tidak ada lagi asap putih. Artinya motor ini yang asap putih tadi, dengan melakukan kloter dengan operasi 100 dan juga mengganti oli, mengganti seal clip, artinya cara itu sudah efektif ya. Mengingat ini menyangkut masalah biaya, karena itu pilihan yang paling murah ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini sudah, motornya sudah selesai. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman di rumah, bisa mengambil ilmunya. Oke teman-teman, motor ini tadi selesai kita garap ya. Yang mengalami kendala asap putih sudah kita selesaikan. Caranya mengganti seher, mengganti seal clip, dan juga kita syukur ya dengan ukuran operasi 100 menggunakan seher orisinil. Kenapa tidak saya pasang tadi sudah saya jelaskan, nanti tidak saya rekam ya. Saya nanti di belakang saya pasang knalpot dan juga kap-kapnya. Oke, demikianlah penayangan dari kami teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.